Pada saatnya nanti PDI Perjuangan akan mencalonkan nama Ganjar Pranowo karena biar bagaimanapun kemenangan itu manis dan kekalahan itu pahit rasanya. Dan selama 10 tahun PDI Perjuangan sudah merasakan manisnya kekuasaan, masa mereka sekarang mau kehilangan? Yakin aja, Bu Mega itu bukan pemimpin partai yang sangat bodoh ataupun yang menolak juga kehendak rakyat. Kesannya Anda yakin Ibu Mega pasti memilih Ganjar gitu yang kami tangkap. Kita belajar dari kejadian 2014 di mana Pak Presiden Jokowi saat itu penolakannya kan luar biasa di internal partai. Tapi keputusan Mega goyah Pak? Tidak. Mega tetap teguh dengan apa? Kehendak rakyat. Rakyat itu melihat PDIP jangan merasa bahwa rakyat tidak boleh berkomentar. Pengurus PDIP imun terhadap masukan masyarakat, jangan. Karena PDIP menjadi pemenang pemilu 2 kali itu karena rakyat. Mega harus mencari yang namanya sebuah rasionalitas politik. Nah siapa hari ini? Ya Mas Ganjar. Yang paling rasional pilihan publik hari ini adalah aja di Mas Ganjar Pranowo itu. Dari pihak kita pergerakannya tidak ada tokoh lain yang kita takuti maupun kita minderi, tidak ada. Kita akan jalan terus, gerak terus sampai ke pelosok Nusantara untuk mensosialisasikan Mas Ganjar Pranowo tentang sosok beliau, karakter beliau, juga bukti-bukti kepemimpinan beliau 2 kali periode di Jawa Tengah. PDIP melunak soal deklarasi Capres. Kode Megawati pilih Ganjar Pranowo maju Pilpres 2024. Makin deras arus dukungan terhadap Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo maju kompetisi Pilpres 2024. Relawan Ganjar Pranowo Mania atau GP Mania berencana deklarasi Ganjar Capres di Tawamangu, Jawa Tengah pada Jumat 28 Oktober 2022. PDIP sebagai partai Ganjar Benaung mulai melunak. Jalan Ganjar menuju Pilpres 2024 pun semakin terbuka lebar. Gubernur Jawa Tengah ini bersaing dengan Puan Maharani untuk merebut tiket Capres dari PDIP. Partai besutan Megawati Soekarno Putri itu satu-satunya dari 9 parpol yang memiliki kursi di parlemen yang dapat mengusung pasangan Capres-Cawapres. Para relawan Ganjar yakin Ketua Umum PDIP Megawati sebagai pemegang mandat dan mempunyai hak prerogatif akan memilih Ganjar sebagai Capres. Jajak pendapat terbaru dari Litbang Kompas, jika Pilpres 2024 dilaksanakan saat ini dengan konstituen generasi Z atau Gen Z, Ganjar Pranowo dipastikan jadi presiden. Jajak pendapat menemukan 60% suara Gen Z memilih Gubernur Jawa Tengah itu. Secara umum, elektabilitas kader PDIP itu mengungguli survei khusus pemilih pemuda, Gen Z, dan milenial. Ganjar Pranowo yang menjadi kandidat kuat Capres PDIP meraih 28,1% suara dari pemilih muda. Khusus pemilih dari generasi Centennial atau Gen Z, mantan anggota DPR RI dari PDIP itu memperoleh dukungan mayoritas mencapai 60%. Hasil survei Litbang Kompas yang dilakukan pada tanggal 24 September sampai 7 Oktober 2022 menyebutkan potensi keterpilihan Ganjar ada di 23,2%, Prabowo 17,6%, dan Anies 16,5%. Ganjar mendapatkan dukungan semakin luas dari kalangan generasi muda, terutama generasi Z di bawah umur 26 tahun, dan generasi milenial muda antara 26 sampai 33 tahun. Ganjar juga mempertahankan dominasi dukungan dari generasi baby boomers, yakni rentang usia 56 sampai 74 tahun. Sementara generasi milenial media 34 sampai 41 tahun dan generasi X 42 sampai 55 tahun diperebutkan cukup ketat oleh 3 tokoh papan atas. Peneliti Litbang Kompas menyatakan dukungan suara generasi milenial dan generasi Z akan menjadi faktor penting dalam pemenangan pada pemilu 2024. Hasil dari analisis yang dipublikasikan 5 Juli 2022, sejumlah pemilih dari generasi Z dan milenial diperkirakan bakal mendominasi Pilpres 2024.
Jumlah pemilih pada pemilu 2024 diperkirakan sedikit di atas 200 juta orang atau meningkat normal sekitar 5% dari total pemilih 2019 sebanyak 190.770 juta orang. Dari data tersebut, jumlah pemilih dari generasi Y dan Z pada pemilu 2019 sekitar 103 juta orang yang merupakan 54% dari total pemilih. Hal itu dengan asumsi generasi milenial adalah mereka yang lahir pada tahun 1981 hingga 1996. Adapun mereka yang lahir setelah tahun 1996 disebut dengan generasi Z. Sementara itu dalam pemilu 2024 diperkirakan pemilih dari kalangan Gen Z dan milenial sedikit naik menjadi 58% pemilih atau menjadi sekitar 116 juta orang. Angka tersebut adalah perkiraan tidak resmi karena saat ini KPU masih menjalankan proses pendataan pemilihan umum 2024 secara berkelanjutan. Generasi Z pada pemilu 2024 akan berusia 17 hingga 27 tahun, sedangkan generasi milenial di rentang usia 28 sampai 43 tahun. Kaum Z merupakan pekerja awal dan keluarga muda, sedangkan generasi milenial biasanya sudah lebih mapan dalam hal pekerjaan ataupun rumah tangga. Pengamat menilai dengan memahami pandangan dan pilihan politik dua generasi ini, kemenangan dalam pemilu dapat diperoleh. Pasalnya jumlah komposisi suara gabungan generasi milenial dan Z tersebut lebih besar ketimbang gabungan generasi X dan baby boomers. Inilah yang menjadikan kelompok milenial dan generasi Z menjadi incaran para politikus dan partai politik. Namun itu hanya merupakan pendekatan klasifikasi jumlah semata dengan kondisi lainnya tidak berubah, seperti pilihan politik dan narasi isu. Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto mengatakan partainya tak bisa menyalahkan adanya rencana deklarasi Ganjar Pranowo sebagai calon presiden oleh relawan Ganjar Pranowo Mania atau GP Mania pada Jumat 28 Oktober 2022 di Tawangmangu, Jawa Tengah. Pasalnya Hasto mengatakan pihaknya hanya bisa mendisiplinkan setiap anggota dan kader partai, sementara GP Mania bukan bagian dari anggota dan kader PDIP. Akan tetapi Hasto menuturkan ketika ada anggota dan kader partai yang memberikan dukungan kepada figur tertentu sebelum Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri menetapkan capres, maka partai akan menegakkan disiplin organisasi kepada orang tersebut. Lebih jauh, Hasto menilai sifat relawan yang ada saat ini masih sangat cair. Oleh karena itu, menurut Hasto, organisasi seperti mudah dimasuki berbagai kepentingan dan motif tertentu. Hasto mengingatkan bahwa politik tetap harus melihat konteks sosial kemasyarakatan yang ada saat ini, dan yang sekarang dibutuhkan adalah keseriusan menanggapi berbagai persoalan ekonomi dan geopolitik dunia. Itu imbasnya sampai ke Indonesia, ujar Hasto.